Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali lagi membahas tentang Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang sudah siap menjadi Capres tahun 2024 nanti. Dan setelah beliau menyatakan siap menjadi Capres tahun 2024, maka serangan demi serangan selalu menghampiri beliau. Entah itu dipitnah, entah itu direkayasa, entah itu di drama lisir, semuanya akan menyerang Bapak Anies. Seperti ini, berita yang lagi heboh di kalangan media sosial, baik di Twitter, YouTube, dan media online lainnya. Ada berita Bapak Anies menyebarkan tabloid Anies Baswedan di sebuah masjid di Kota Malang. Dan setelah berita itu muncul di permukaan media sosial, dan para buzzer menggoreng habis-habisan berita itu dan menyerang Bapak Anies Baswedan. Para buzzer selalu bilang seperti ini, Anies sudah mulai menggunakan politik identitas. Anies sudah mulai menggunakan agama sebagai alat politiknya di 2024 nanti. Anies Baswedan politiknya sangat kotor karena menyebarkan tabloid di rumah ibadah. Tetapi rakyat dan masyarakat di Indonesia ini sudah sangat pintar menilai mana yang benar dan mana yang tidak benar. Secara logika, tidak mungkin seorang Anies Baswedan memerintahkan menyebarkan tabloid beliau di masjid Kota Malang tersebut. Sedangkan beliau selalu diisukan tentang politik identitas, tentang politik menggunakan agama. Mana mungkin beliau menyuruh orang untuk menyebarkan tabloid beliau di sebuah rumah ibadah atau masjid gitu ya. Mana mungkin, teman-teman. Bapak Anies itu bukan orang bodoh, beliau itu orang pintar. Secara logika kita pikirkan, beliau sudah sering diterpa isu tentang politik identitas. Yang nggak mungkin beliau melakukan di saat dini seperti ini. Sedangkan 2024 masih lama, teman-teman. Ini hanya kerjaan para buzzer. Dia menggoreng semua berita yang tidak sedap terhadap Bapak Anies Baswedan, supaya masyarakat membenci Bapak Anies dan pamor Bapak Anies di mata masyarakat turun. Karena kenapa? Mereka sudah akal untuk menjatuhkan pamor Bapak Anies. Semakin mereka jatuhkan pamor Bapak Anies, semakin tinggi elektibilitas kepercayaan masyarakat terhadap Bapak Anies Baswedan. Sudah bermacam-macam fitnah yang dilakukan terhadap Bapak Anies Baswedan. Sudah sering dituduh Bapak Anies Baswedan tidak toleransi, intoleran, gubernur terbodoh, gubernur korupsi. Tetapi nyatanya apa? Ketika mereka bilang Bapak Anies tidak toleransi, dan dijawablah oleh para pemuka agama lain di Jakarta, Anies Baswedan adalah salah satu gubernur yang memperhatikan umat-umat lain. Dan ketika mereka bilang Bapak Anies seorang koruptor dan harus diperiksa tentang Formula E, Bapak Anies datang dan dijawab oleh Ketua KPK, Bapak Anies Baswedan bersih dari koruptor, dan Bapak Anies mendapat penghargaan dari KPK. Jadi begitulah, teman-teman. Para buzzer ini selalu menyerang supaya Bapak Anies jatuh. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Walaupun saat ini belum nampak, belum bisa menang, tapi suatu saat kebenaran tetap menang. Jadi masyarakat Indonesia sekarang sudah pintar, sudah sedikit yang percaya sama para buzzer-buzzer yang selalu membuat statement yang memecah belah bangsa. Entah mengapa mereka seperti ini, siapakah yang bayar para buzzer ini kita nggak tahu. Pokoknya yang tidak pro terhadap pemerintah saat ini, maka diserang habis-habisan, dijatuh habis-habisan. Begitulah kerjanya para buzzer. Termasuklah berita di Kota Malang tentang penyebaran tabloid Anies Baswedan ini. Itu digoreng habis-habisan oleh para buzzer-buzzer. Jadi kita sebagai rakyat harus berpikir cerdas, teman-teman.
Secara tidak mungkin Bapak Anies menyuruh orang untuk menyebar tabloidnya di sebuah rumah ibadah seperti masjid, sedangkan beliau selalu diisukan dengan politik identitas. Sedangkan pemilu masih lama sekali, 2024, sekarang masih 2022. Terlalu dini Bapak Anies berkampanye seperti itu. Tetapi itulah strategi para buzzer untuk menjatuhkan pamor Pak Anies di hadapan rakyat Indonesia, supaya Bapak Anies tidak lolos menjadi capres. Entah apa yang mereka takutkan ketika Bapak Anies menduduki RI 1 nanti. Apakah mereka tidak bisa lagi berkuasa, tidak bisa lagi berkoar-koar, tidak bisa lagi memfitnah orang? Entah, mungkin mereka susah makan ketika Bapak Anies sudah menjadi RI. Bisa jadi ya teman-teman. Oke. Untuk teman-teman, marilah kita berpikir cerdas. Lihat dan berpikirlah dengan akal sehat. Jangan mempercayai para buzzer yang suka fitnah. Buzzer itu hanya menyerang satu orang. Ketika koruptor dan koruptor, mereka tidak pernah menyerang. Karena itu bagian dari mereka. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.